Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Cara Cari Pahala bersama dengan saya Ustadz Abu Musa. Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyempurna ibadah di bulan Ramadan. Dalam Islam, baginda Rasulullah SAW telah banyak memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimanakah cara menyempurnakan ibadah kita agar lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi pahalanya tidak didapat oleh mereka. Yang pertama yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan adalah ketika memasuki bulan Ramadan sebagai penambah pahala kita di bulan Ramadan adalah yang pertama adalah dengan cara memperbanyak i'tikaf. Yang kedua adalah dengan cara memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan cara mengurangi pembicaraan yang memang tidak mengandung manfaat. Kenapa? Karena lisan kita pada bulan Ramadan ini semua akan menjadi tolak ukur nanti apakah kualitas ibadah kita bernilai ataukah tidak. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberikan pelajaran kepada kita semua tentang bagaimana cara menyempurnakan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan cara beriktikaf, dengan cara memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan suci Ramadan, insya Allah seluruh doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pada bulan Ramadan juga pintu neraka akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala permintaan si hamba akan dikabulkan, ya. Dan selanjutnya poin kedua untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam ibadah bulan suci Ramadan adalah dengan cara mengurangi perkataan yang tidak ada mengandung manfaat. Jelas baginda Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berkatalah dengan baik atau lebih baik diam. Terutama di bulan suci Ramadan ini, awas jangan sampai perkataan kita yang menyakiti perasaan dan hati orang lain akan berdampak kepada berkurangnya pahala ibadah kita. Dan dua hal yang harus kita pahami, ada pembatalan puasa dan ada pembatalan pahala puasa. Puasanya tidak batal tetapi pahalanya tidak mendapatkan satupun dari Allah. Yang paling baik adalah pahalanya diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk selanjutnya yang harus kita pahami adalah ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan apapun, ya, yang menyangkut ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan, hati, lisan, pandangan, telinga dan lain sebagainya harus searah, sejalan, seimbang dan serasi. Kenapa? Jangan sampai hati hanya bisa berkata tidak, tetapi ternyata anggota tubuh kita semua melaksanakan sesuatu yang diharamkan dan dilarang dalam agama. Dan ingat, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu adalah raja dan anggota tubuh adalah semua prajuritnya. Apapun yang diperintahkan si hati, si raja, maka otomatis si rakyat akan melaksanakannya, akan mengikutinya. Pun demikian, kalau hati sudah kita lembagakan dengan sesuatu yang baik, maka tangan pun akan memegang sesuatu yang baik. Mata pun akan memandang sesuatu yang baik dan telinga pun akan mendengar sesuatu yang baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, alhamdulillah sekarang sudah ada penanya dari pemirsa kita di rumah. Mari sama-sama kita simak pertanyaan berikut. Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz mau nanya dong, bagaimana hukumnya berenang di siang hari saat puasa? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari pemirsa kita di rumah yang berkaitan dengan bagaimanakah hukum berenang pada siang hari di bulan puasa. Ada dua hukum pendapat para ulama. Yang pertama adalah hukumnya mubah, boleh. Karena pada dasarnya semua hukum berdasar adalah mubah, boleh.
dengan syarat orang tersebut meyakini, ya, yakin bahwa ketika dia berenang tidak ada sesuatu air yang masuk ke dalam baik dari rongga mulutnya, hidung dan telinganya. Maka dipersilahkan, mau dia jungkil balik, mau dia kelelep di situ silakan. Yang penting dia meyakini. Kenapa? Meyakini tidak ada air yang masuk ke dalam rongga tubuhnya melalui mulut, hidung dan telinganya. Itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah dihukum dengan hukum makruh, yang berarti harus dihindari. Kenapa? Ini merupakan alternatif yang diberikan oleh para ulama ketika kita meyakini bahwa ketika kita berenang ada sesuatu yang nanti akan masuk ke dalam rongga mulut kita, hidung, ataupun telinga kita dari kolam renang tersebut ataupun tempat kita berenang tersebut. Maka hal inilah ketika ada suatu keraguan, ketika kita berenang akan menimbulkan masuknya air melalui mulut, hidung, dan telinga, maka hal ini kata ulama lebih baik dihindarkan. Baik para pemirsa, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.